Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini saya ingin berbicara tentang 3 kosakata. Di mana 3 kosakata ini menjadi sangat menarik karena satu kosakata itu tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi kosakata itu ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Dan yang menariknya lagi adalah bahwa kosakata di dalam Kamus Melayu Malaysia itu disebutkan bahwa itu kosakata dari bahasa Indonesia. Tapi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri itu tidak ada. Kemudian kosakata kedua itu adalah kosakata yang berkaitan tentang dasar negara Indonesia. Tetapi di dalam urutan tentang sila-sila yang ada di dalam dasar negara Indonesia itu berbeda dengan urutan yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia. Kemudian kosakata ketiga adalah kosakata yang tidak konsisten dari segi penulisan kosakata itu sendiri, di mana kosakata yang dikenal di Indonesia dari segi ejaan berbeda dengan yang ada di Malaysia. Namun ketika ada satu kata majemuk, justru kosakata yang pertama itu sesuai dengan yang ada dan tertulis di Indonesia. Mari kita mulai dengan kosakata pertama. Untuk teman-teman yang bersuku Sunda, ada sebuah kosakata yang namanya modol. Modol menurut bahasa Sunda itu artinya buang air besar. Mungkin teman-teman dari yang bersuku Sunda bisa mengkonfirmasi saya, apakah memang betul bahwa kosakata modol itu artinya buang air besar. Silahkan kepada teman-teman yang ingin memberi komentar tentang arti dari kosakata modol itu sendiri. Kemudian saya mencoba mencari kosakata modol di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata kosakata modol itu tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya itu bukan sebuah kosakata yang ada tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang menariknya lagi adalah ketika saya mencari kosakata itu di dalam Kamus Melayu Malaysia, ternyata kosakata itu ada. Dan arti dari kosakata modol di dalam Kamus Melayu Malaysia itu adalah jorok. Kemudian kalau kita melihat bahwa di dalam Kamus Melayu Malaysia itu kosakata pinjaman dari bahasa Indonesia. Dan ini sangat menarik ya teman-teman, karena bagaimana bisa Kamus Melayu Malaysia, kamus yang menjadi rujukan utama kepada orang-orang yang ingin belajar berbahasa Melayu Malaysia, namun menuliskan kosakata modol itu sebagai kosakata pinjaman bahasa Indonesia, namun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri tidak ada itu kosakata modol. Dan modol itu adalah bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda. Kalau memang Kamus Melayu Malaysia ingin mencantumkan kosakata modol, ya silahkan aja. Tidak ada masalah, tapi tolong sumbernya itu harus yang benar dong. Kalau sumbernya itu bahwa kosakata itu adalah kosakata Sunda, ya tulis aja Sunda. Kenapa harus dituliskan itu kosakata bahasa Indonesia? Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kosakata modol itu tidak ada. Apakah kosakata modol digunakan di Malaysia? Tidak. Dan mengapa ada kosakata modol di dalam Kamus Melayu Malaysia? Mungkin itu sebagai pengetahuan, karena rakyat Malaysia itu mempunyai rasa keingintahuan yang sangat tinggi. Sehingga kosakata itu dicantumkan semua di dalam Kamus Melayu Malaysia. Mungkin. Kosakata kedua itu adalah kosakata yang dinamakan Pancasila. Seperti kita tahu bahwa Panca itu 5, sila itu adalah dasar negara. Jadi 5 dasar negara yang digunakan oleh Indonesia. Pancasila. Jadi artinya 5 sila. Di mana sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kemudian sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang tercantum di dalam dokumen resmi negara Indonesia. Sebuah dokumen yang menjadi bagian dari kedaulatan negara Indonesia. Dan kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pancasila itu sendiri artinya dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Dan 5 sila itu sudah saya sebutkan tadi. Kemudian di Malaysia ada yang dinamakan rukun negara. Rukun negara itu terdiri dari 5 rukun. Jadi kalau di Indonesia disebut Pancasila, di Malaysia disebutnya rukun negara. Bercerita tentang sejarah rukun negara adalah deklarasi filsafat nasional Malaysia yang diumumkan melalui proklamasi kerajaan pada hari merdeka
yaitu tanggal 31 Agustus tahun 1970, sebagai respon terhadap kerusuhan rasial pada tanggal 13 Mei 1969. Deklarasi ini bertujuan untuk menciptakan harmoni dan persatuan di antara berbagai etnis di Malaysia. Terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Jadi kalau kita bicara di Indonesia ada Pancasila, maka di Malaysia ada yang namanya rukun negara. Dan rukun negara ini baru mulai ada tahun 1970. Jadi bukan dari sejak berdirinya negara Malaya atau Malaysia itu sendiri. Seperti kita tahu bahwa Malaya mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris tahun 1957. Kemudian saat Sabah dan Sarawak bergabung kepada negara Malaya, kemudian akhirnya nama Malaya berubah menjadi negara Malaysia, di mana Malaysia itu adalah perkumpulan dari negeri-negeri yang ada di semenanjung Malaysia ditambah dengan Sabah dan Sarawak. Itu yang dinamakan Malaysia. Sedangkan sebelum Sabah dan Sarawak bergabung, itu Malaya, negara Malaya itu hanya negeri-negeri yang ada di semenanjung saja, tidak termasuk Sabah dan Sarawak. Artinya sejak tahun 1957 belum ada rukun negara. Tahun 1963 saat Sabah dan Sarawak itu bergabung belum ada rukun negara. Rukun negara itu baru ada tahun 1970 setelah terjadinya kerusuhan rasial pada tanggal 13 Mei 1969. Apakah ada kosakata Pancasila di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Ada. Pancasila itu dinyatakan sebagai kosakata natif dalam bahasa Melayu Malaysia, karena di situ tidak disebutkan ini kosakata pinjaman dari mana, walaupun mungkin secara implisit dituliskan bahwa Pancasila itu adalah 5 dasar falsafah kenegaraan Republik Indonesia. Hal yang ingin saya tekankan di sini adalah tentang urutan sila yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia. Di situ dituliskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan, yang ketiga pri-kemanusiaan, yang keempat kedaulatan rakyat, dan yang kelima keadilan sosial. Kalau teman-teman perhatikan, ini terdapat perbedaan urutan kalau kita bandingkan dengan yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Di mana di dalam Pancasila, definisi Indonesia, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adalah sila kedua. Namun, di dalam Kamus Melayu Malaysia ini dituliskan bahwa pri-kemanusiaan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu justru berada di urutan ketiga, yang seharusnya di urutan kedua. Kemudian, sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, tapi di dalam Kamus Melayu Malaysia justru kebangsaan itu dituliskan sebagai bagian dari sila kedua. Jadi ini terdapat ketidakkonsistenan urutan menurut definisi Pancasila di Indonesia dengan yang tertulis urutan Pancasila dalam Kamus Melayu Malaysia. Nah, menurut saya ini menjadi sangat sensitif ya, karena kita bicara tentang falsafah dan dasar suatu negara. Kalau memang Malaysia ingin menghargai tetangganya, urutan sila itu harus benar dong. Jangan dibolak-balik sesuka hati tanpa ada cek dan recheck. Seperti misalkan nih, kalau saya ingin mengatakan kepada teman-teman Malaysia, anggaplah misalkan ada kosakata rukun negara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia misalkan rukun keempatnya itu jadi rukun ketiga, dan rukun ketiganya itu menjadi rukun keempat. Misalkan yang seharusnya rukun ketiganya itu adalah keluhuran perlembagaan, itu menjadi rukun keempat. Dan rukun keempat yang kedaulatan undang-undang itu diubah menjadi rukun ketiga. Tentu rakyat Malaysia akan melakukan koreksi, karena dari segi urutan rukun itu salah. Nah, sama halnya dengan apa yang saya lakukan sekarang, bahwa apa yang ditulis oleh Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka tentang kosakata Pancasila, itu urutan sila kedua dan sila ketiganya salah. Udah, jangan banyak memberikan alasan, oh ini, oh itu, enggak. Salah, tetap salah. Udah, akui saja. Kosakata ketiga ini sangat menarik karena apa? Teman-teman kalau misalkan datang ke Kuala Lumpur, kemudian pergi ke pusat perbelanjaan yang terkenal di pusat kota di Malaysia itu ada yang namanya Suria KLCC. Kalau teman-teman perhatikan, ejaannya adalah SURIA. Kalau teman-teman perhatikan juga bahwa simbol Suria KLCC itu adalah matahari.
Matahari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah benda angkasa. Titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Itu definisi matahari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa definisi surya menurut Kamus Melayu Malaysia? Menurut Kamus Melayu Malaysia, surya itu adalah matahari. Di situ dituliskan misalkan sang surya itu sama dengan matahari. Secara sinonim bahwa surya itu adalah matahari. Dan teman-teman perhatikan ya, ejaan katanya, S-U-R-I-A. Menjadi sangat menarik yang seperti yang saya sebutkan di awal bahwa ketika kosakata surya itu menjadi sebuah kata majmuk. Misalkan Suryakanta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Suryakanta itu adalah kaca bundar untuk melihat suatu benda supaya kelihatan besar. Kaca pembesar atau lensa. Perhatikan ejaannya. S-U-R-Y-A-K-A-N-T-A. Apakah ada kata Suryakanta di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ada. Dan itu dituliskan sebagai kosakata natif dalam Kamus Melayu Malaysia. Dan artinya adalah kaca bulat untuk melihat sesuatu supaya kelihatan lebih besar daripada yang sebenarnya. Kanta atau lensa. Artinya apa? Definisi Suryakanta yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia ini sama dengan definisi Suryakanta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertanyaan saya sederhana. Bagaimana bisa ketika Anda menyebutkan matahari itu adalah surya, mengapa Anda tidak menuliskan menjadi Suryakanta? S-U-R-I-A-K-A-N-T-A. Mengapa justru Anda menuliskannya sebagai S-U-R-Y-A? Sedangkan S-U-R-Y-A itu tidak dikenal di dalam kosakata Bahasa Melayu Malaysia. Apakah pihak yang menyusun Kamus Melayu Malaysia ini lupa untuk mengubah ejaan dari Suryakanta, S-U-R-Y-A, menjadi S-U-R-I-A? Silakan untuk teman-teman Malaysia dan teman-teman Indonesia memberikan komentarnya. Karena menurut saya ini salah satu contoh ketidakkonsistenan yang ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Tetap sehat, tetap semangat. Dadah.